6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Tim Sampurna Foundation untuk mempersiapkan SMA Negeri 7 Bau-Bau menjadi sekolah model yang pastinya nanti akan menjadi sekolah internasional. Iya, jadi nanti kan ini kita kelilingi dulu untuk layanan ATM toh. Ya, kita kelilingi dulu kota biar nanti yang masuk dari itu dia akses. Selamat pagi pendengar, dari kawasan Limbo Wolio Tanganapanda kami sampaikan pokok-pokok berita. SMA N7 Bau-Bau terus dipersiapkan menjadi sekolah bertaraf internasional. Untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya, Bank Syariah Indonesia Cabang Bau-Bau menambah 2 unit anjungan tunai mandiri ATM yang berlokasi di titik-titik strategis di Kota Bau-Bau. Inilah Warta Kapten Pagi selengkapnya hari ini, Senin 24 Februari 2025, bersama saya Siti Nurhardianti. Berita yang pertama, SMA Negeri 7 Bau-Bau terus dipersiapkan menjadi sekolah bertaraf internasional melalui pendampingan intensif dari Tim Putra Sampurna Foundation (PSF). Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Harun Mulku melaporkan. Tim Sampurna Foundation untuk mempersiapkan SMA Negeri 7 Bau-Bau menjadi sekolah model yang pastinya nanti akan menjadi sekolah internasional. Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Bau-Bau terus dipersiapkan untuk menjadi sekolah bertaraf internasional meski dengan proses pembangunan yang dilakukan secara bertahap. Kepala SMA Negeri 7 Bau-Bau, Sartati, mengungkapkan hingga saat ini tim dari Putra Sampurna Foundation (PSF) masih memberikan pendampingan intensif dalam rangka mewujudkan visi sekolah internasional itu. Sartati mengatakan SMA Negeri 7 Bau-Bau mendapatkan bimbingan langsung dari PSF melalui Lighthouse School Program. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sekolah secara holistik dan menyeluruh dengan fokus pada pengelolaan sekolah yang akuntabel dan didukung oleh guru-guru berkualitas. PSF menekankan pada pengembangan bidang STEM atau Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik serta Bahasa Inggris guna menerapkan praktik terbaik dalam pembelajaran internasional. Sampurna Foundation itu sudah 2 tahun, kontraknya 3 tahun. Nah, memang mereka dipersiapkan untuk membina guru SMA 7, bagaimana manajemennya, bagaimana manajemen asramanya nanti, bagaimana siswanya, itu semua ada campur tangannya tim Sampurna Foundation untuk mempersiapkan SMA Negeri 7 Bau-Bau menjadi sekolah model yang pastinya nanti akan menjadi sekolah internasional seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sekda. Dalam mendukung proses pembangunan ini, lahan seluas 2 hektar lebih telah dihibahkan oleh pemerintah Kota Bau-Bau di Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio. Pada tahun anggaran 2024, SMA Negeri 7 Bau-Bau telah menyelesaikan pembangunan gedung pelajaran yang menjadi bagian dari infrastruktur utama. Pada 5 Februari lalu, semua proses pembelajaran dan pelayanan perkantoran sudah dilakukan di gedung sekolah baru. Yang ada sekarang ini ada 12 ruangan kelas. Ya, tapi yang dipakai oleh siswa itu 10 rombel karena jumlahnya memang hanya 10 rombel saja. Jadi 2 ruangannya ini kita gunakan ruangan kantor dengan ruangan dewan guru. Ruangan kantor tadi itu sudah di dalamnya ada perpustakaan, ada KPU, ada BK. Jadi ini kita sekat-sekat saja ini. Kedepan, penambahan sarana dan prasarana lainnya termasuk asrama akan dilakukan secara bertahap untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dengan standar internasional. Tapi alhamdulillah kami dapat bocorannya dari Pak Sekda dan dari Pak Kadis bahwa nanti di tahun 2025 ini SMA Negeri Bau-Bau itu akan dibangunkan kantor dengan laboratorium. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
Pasangan Bupati Buton Alvin Akawijaya dan Wakil Bupati Buton Syarifuddin Safa menyatakan komitmennya untuk mensejahterakan masyarakat Buton, sebab tugas yang diembannya adalah bersama-sama masyarakat untuk membangun Buton. Bupati Buton Alvin Akawijaya mengatakan fokus utama di masa kepemimpinannya adalah memperbaiki infrastruktur, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan mendorong kemajuan daerah sebagai penghasil aspal alam terbesar di dunia. Sementara itu terkait efisiensi anggaran, Alvin mengungkapkan keyakinannya bahwa dengan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, tahapan pembangunan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Berita lainnya pendengar, untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya, Bank Syariah Indonesia BSI Cabang Bau-Bau menambah 2 unit anjungan tunai mandiri ATM yang berlokasi di titik-titik strategis di Kota Bau-Bau. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Iya, jadi nanti kan ini kita kelilingi dulu untuk layanan ATM toh. Ya kita kelilingi dulu kota biar nanti yang masuk dari itu dia akses. PT Bank Syariah Indonesia BSI Cabang Bau-Bau terus berupaya meningkatkan kualitas layanan bagi nasabahnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menambah 2 unit anjungan tunai mandiri ATM yang berlokasi di titik-titik strategis di Kota Bau-Bau. Branch Manager BSI Bau-Bau Napirudin menjelaskan penambahan 2 ATM ini telah beroperasi sejak akhir tahun 2024. Kedua mesin ATM baru tersebut ditempatkan di depan SMA Negeri 2 Bau-Bau dan di depan Lipo Plaza Bau-Bau. Dengan penambahan ini, total ATM BSI di Kota Bau-Bau menjadi 3 unit. Iya, jadi nanti kan ini kita kelilingi dulu untuk layanan ATM toh. Ya kita kelilingi dulu kota biar nanti yang masuk dari itu dia akses. Itu kan kenapa ditempatkan di depan Lipo itu salah satunya akses, misalnya orang dari Buteng sana kan ada juga nasabah BSI di sana. Jadi dari Buteng sana turun di feri itu dia akses ATM ke sana bisa. Napirudin menambahkan, penambahan ATM ini merupakan respon terhadap meningkatnya kebutuhan nasabah akan akses layanan perbankan yang mudah dan cepat. BSI Bau-Bau juga berencana untuk kembali menambah 2 unit ATM pada tahun 2025 yang rencananya di depan SPBU Kilo 4 dan di wilayah Pimpi. Dengan rencana penambahan 2 ATM tersebut, BSI Bau-Bau akan memiliki total 5 unit ATM yang tersebar di berbagai lokasi strategis. Hal ini diharapkan dapat mempermudah nasabah dari berbagai wilayah seperti Buton Selatan, Buton, Buton Tengah, dan Buton Utara dalam melakukan transaksi perbankan terutama tarik tunai. Napirudin menegaskan penambahan ATM ini adalah wujud komitmen BSI Bau-Bau untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah. Pihaknya akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan agar nasabah merasa nyaman dan puas. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa melaporkan. Berita yang terakhir, pemerintah Kabupaten Buton Selatan, Busel, tengah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait usulan rencana pembangunan infrastruktur kabel bawah laut yang menghubungkan Pulau Kadatua dan Siompu. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Buton Selatan, Jafar, mengungkapkan langkah ini merupakan tindak lanjut dari pemerintah Perdana Bupati Buton Selatan, Adios, yang ingin meningkatkan infrastruktur dan konektivitas di wilayah tersebut. Pembangunan kabel bawah laut ini dianggap penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Pulau Kadatua dan Siompu, 2 wilayah kepulauan yang masih membutuhkan pengembangan infrastruktur telekomunikasi. Dengan adanya akses kabel bawah laut yang lebih baik, diharapkan masyarakat di kedua pulau tersebut dapat mengakses internet dengan kecepatan tinggi dan berkomunikasi lebih lancar. Jafar yang didampingi Kadis Pertanian Busel, Laode Muhammad Idrus, juga menekankan pentingnya dukungan dan doa dari masyarakat agar niat baik dari Bupati Buton Selatan dapat tercapai.
Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. SMA Negeri 7 Bau-Bau terus dipersiapkan menjadi sekolah bertaraf internasional melalui pendampingan intensif dari tim Putra Sampurna Foundation (PSF). Untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya, Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bau-Bau menambahkan 2 unit anjungan tunai mandiri (ATM) yang berlokasi di titik strategis di Kota Bau-Bau. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.